Maksud menghibur dan menyemangatinya. Ia berkata bahwa semua ini akan segera berlalu dan perlahan terlupakan. Namun, bukannya terhibur, Agnes justru tersinggung. Ia menilai ucapan Elira tidak sopan dan merasa Elira tidak memahami perasaannya. Karena kesal, Agnes akhirnya mengungkapkan bahwa ayahnya menikahi ibu Elira hanya karena uang. Om det inte var för pengarna så skulle pappa aldrig. Mammas pengar såklart. Terkejut mendengar hal itu, Elira langsung mencari ibunya. Di salah satu ruangan, ia melihat beberapa rentenir datang menagih hutang. Dari situlah terungkap bahwa Rebecca, ibu Elira, memang menikahi Otto demi harta. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Seluruh barang-barang di istana disita termasuk milik Rebecca. Hal ini membuat Rebecca sangat terpukul. Mimpinya untuk jadi kaya dalam semalam justru berubah menjadi mimpi buruk. Namun Elira tak menyerah. Ia bilang pada ibunya bahwa dia akan mencari jalan keluar dengan menikahi seorang pangeran kaya. Tapi ibunya malah mentertawakannya dan menyuruh Elira bercermin sebelum bicara. Sementara itu, Alma, adik Elira, belum bisa dinikahkan karena masih di bawah umur. Tak lama kemudian, kabar gembira datang dari istana. Pangeran Julian mengundang semua perempuan bangsawan ke pesta dansa di kastil. Agnes sebagai anak bangsawan mendapat undangan. Tak disangka Elira pun turut diundang. Namun saat ditanya berasal dari kerajaan mana, Elira sempat bingung karena sebenarnya ia bukan keturunan bangsawan. Di tengah kebingungan itu, Agnes dengan lantang menyebut Elira sebagai adik tirinya. Hon är min styvsyster. Rebecca pun membawa Elira ke seorang ahli kecantikan. Ia mulai dengan melepas behel Elira, lalu merapikan hidungnya dengan teknik khusus yang lebih mirip teknik pertukangan daripada kecantikan. Setelah itu, Elira mengikuti sekolah khusus yang diadakan kerajaan, tempat para perempuan bangsawan dilatih sebelum pesta dansa. Sekolah itu juga menjadi ajang seleksi untuk menentukan siapa yang akan berdansa dengan Pangeran Julian. Som kungadömet ledande etikett. Saat latihan dansa, pelatih mereka yang bernama Mega tidak senang melihat Elira berada di barisan depan. Ia pun menyuruh Elira mundur ke barisan paling belakang, barisan yang biasa ditempati mereka yang dianggap tidak menarik. Hal itu membuat Elira sangat sedih. Du. Bakåt. Bakåt! Sementara itu, Agnes mendatangi jasad ayahnya yang ternyata belum dikuburkan. Rebecca menolak menguburnya dan justru menggunakan uangnya untuk mempercantik Elira. För en dag för min fars begravning. Nordveharo. Keesokan harinya saat pengumuman seleksi dansa, Elira tak menyangka dirinya lolos ke tahap selanjutnya. Meskipun berada di peringkat terakhir, ia pun sangat senang. Di latihan berikutnya, Mega bertanya siapa yang berani maju menunjukkan hasil latihannya. Semua peserta mengangkat tangan termasuk Elira. Mega langsung menunjuk Elira untuk maju. Dengan semangat, Elira menari dan menunjukkan apa yang ia pelajari. Namun karena gerakannya masih kaku, Mega berkata dengan nada menyakitkan, "Kau berbakat, tapi itu hanya bakat yang sia-sia." Lebih parahnya lagi, Mega mengungkapkan bahwa ibunya Rebecca telah membayar agar Elira bisa lolos seleksi dansa. Din mamma har betalat mig. Mycket hårdare. Du har talang. Bortkastat. Di tengah kekecewaannya, Elira bertemu dengan seorang wanita bernama Rosa yang memberinya hadiah telur cacing pita. Diam-diam Elira menceritakan hal itu pada Alma. Ia menunjukkan telur itu dan berkata akan menelannya. Dengan cara itu, ia bisa makan apa saja tanpa takut gemuk karena cacing itu akan memakan semua makanan yang ada di dalam perutnya. Mendengar hal itu, Alma sangat kecewa dan marah melihat kakaknya rela mengorbankan tubuhnya demi kecantikan. Alma pun memilih pergi meninggalkan Elira. Alma! Alma, kom tillbaka! Jag kan inte säga till mamma! Setelah Alma pergi, Elira benar-benar menelan telur cacing pita itu. Di tengah hutan, Elira mendengar suara-suara pria, ternyata itu